11 MIPA 2, nomor absen 4, SMA Negeri 1 Kaliroto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Materi yang akan dibahas pada kali ini: 1. Siapakah Sultan Ageng Tirtayasa itu? 2. Latar belakang perlawanan. 3. Tokoh-tokoh di balik perlawanan. 4. Jalannya peperangan. 5. Akhir perlawanan. 6. Menghargai jasa pahlawan. Siapakah Sultan Ageng Tirtayasa itu? Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya lahir di Kesultanan Banten tahun 1631 sampai meninggal di Batavia, Hindia Belanda tahun 1692 pada umur 60-61 tahun adalah Sultan Banten ke-6. Ia naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan kakeknya, Sultan Abdul Mafahir yang wafat pada tanggal 10 Maret 1651. Setelah sebelumnya ia diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati menggantikan ayahnya yang wafat lebih dulu pada tahun 1650. Latar belakang perlawanan. Kepopuleran Banten sebagai pelabuhan dagang internasional menarik VOC yang saat itu telah menduduki Sunda Kelapa atau Jakarta untuk menguasai Banten. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara tahun 2009 karya Uka Chandra Sasmita, latar belakang perlawanan Banten didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. 2. Adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Tokoh-tokoh di balik perlawanan. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Jalannya peperangan. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau Divide et Impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadi perselisihan antara ayah dan anak, yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa atas tindakan Sultan Haji rajanya yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Akhir perlawanan. VOC dan Sultan Haji berhasil merebut Istana Surosowan dan menjadi Sultan Banten pada tahun 1681. Pasca direbutnya Istana Surosowan, Sultan Ageng Tirtayasa berpindah ke daerah Tirtayasa atau Serang untuk mendirikan keraton baru dan mengumpulkan bekal untuk merebut kembali keraton Surosowan.
Dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2008 atau 1981 karya MC Wycliffe disebutkan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa melakukan upaya perebutan kembali Istana Surosowan pada tahun 1682. Pasukan Sultan Ageng mampu mendesak pasukan Sultan Haji dalam penyerangan tersebut, sehingga Sultan Haji meminta bantuan VOC. Sultan Haji dan VOC mampu meredam perlawanan dan berhasil memukul mundur pasukan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya hingga ke Bogor. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil ditangkap oleh VOC pada tahun 1983 dan ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan. VOC juga berhasil menjadikan Sultan Haji sebagai Raja Boneka di Kesultanan Banten, sehingga secara tidak langsung VOC dapat menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Menghargai jasa pahlawan. Kita patut menghargai jasa para pahlawan dengan menanamkan sikap rela berkorban, berani dalam kebenaran, berjiwa besar dan cinta tanah air. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.